Presiden kedua RI Soeharto resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin 10 November 2025 hari ini. Prosesi digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional pada hari ini. Putri Soeharto, Titik Soeharto mewakili pihak keluarga menerima gelar dari pemerintah. Gelar pahlawan nasional ini diberikan sesuai dengan keputusan Presiden, Kepres, nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Prabowo menyerahkan langsung secara simbolis gelar pahlawan nasional ini ke putra ketiga Soeharto, Bambang Trihatmodjo. Soeharto menjabat sebagai Presiden RI selama 32 tahun. Kepemimpinannya dimulai ditandai dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 hingga pecahnya reformasi pada 1998. Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama 9 tokoh lain pada hari ini. Beberapa di antaranya ialah Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tokoh Nahdlatul Ulama Muhammad Khalil, dan aktivis dan tokoh buruh era Orde Baru Marsinah. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai Wakil Komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang. Presiden Prabowo Subianto bakal membatasi atau mencari solusi atas pengaruh game online sebagai buntut kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat, 7 November 2025. Hal itu dibahas saat Prabowo berbicara dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat terbatas, ratas, di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 9 November 2025 sore. Beliau, Prabowo, tadi menyampaikan bahwa kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Minggu. Karena, tidak menutup kemungkinan, game online ini ada beberapa yang di situ. Ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan, ujarnya lagi. Saat ditanya game online apa yang rencananya akan dibatasi, Prasetyo menyebut permainan PUBG. Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasannya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi, katanya. Prasetyo menjelaskan, secara psikologis, anak-anak yang bermain game online seperti PUBG dapat menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang biasa. Selain itu, menurut dia, Prabowo menyoroti pentingnya menumbuhkan kembali kepedulian sosial dan menghidupkan semangat kehidupan bermasyarakat. Beliau juga tadi membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali, ujar Prasetyo. Di lingkungan sekolah, Prabowo mengimbau para guru dan tenaga pendidik agar lebih waspada terhadap hal-hal yang mencurigakan. Prabowo juga disebut menyampaikan perlunya mulai memikirkan langkah-langkah untuk membatasi serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan pendidikan. Diberitakan sebelumnya, sebuah ledakan mengguncang lingkungan SMA 72 Jakarta yang terletak di dalam Kompleks Kodamar TNI AL, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat, 7 November 2025, siang. Insiden itu menyebabkan 96 orang terluka. Mereka segera mendapatkan perawatan intensif, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurut laporan terakhir kepolisian pada Sabtu 8 November 2025 malam, 29 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara 67 lainnya telah dipulangkan dalam kondisi membaik. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa seorang siswa SMA 72 Jakarta diduga sebagai pelaku dalam peristiwa ledakan tersebut. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.